Malam itu di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Cianjur, suasana tampak tegang. Penduduk sekitar sudah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan akibat ulah kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Grip Jaya, sebuah ormas yang mengklaim sebagai penjaga keamanan lokal. Namun dalam praktiknya justru bertindak seperti preman berseragam. Markas Grip Jaya berdiri megah di tengah desa, bekas bangunan balai desa yang dikuasai secara paksa. Dindingnya dipenuhi poster bergambar para tokoh ormas, lambang tengkorak, dan spanduk besar bertuliskan, "Siapa lawan, hancurkan." Selama ini, warga hanya bisa diam. Setiap malam, suara raungan motor, teriakan mabuk, dan aksi pemalakan di warung-warung menjadi rutinitas. Laporan ke polisi? Sudah sering. Tapi hasilnya nihil. Diduga, ada oknum aparat yang bermain mata dengan pimpinan Grip Jaya, Dadan Kobau, mantan residivis yang kini merasa kebal hukum. Namun situasi berubah sejak satu kejadian penting. Pengeroyokan terhadap seorang pensiunan tentara bernama Pak Hendra. Pak Hendra bukan orang sembarangan. Meski tubuhnya renta, pria itu pernah bertugas di Timor Timur, Aceh, hingga Papua. Suatu malam, ketika ia mencoba menegur anggota Grip yang memalak pedagang kecil di depan masjid, ia justru dikeroyok hingga babak belur. Telinganya robek, giginya tanggal. Tidak ada yang menolong, warga ketakutan yang tidak diketahui Grip Jaya. Pak Hendra memiliki anak tunggal bernama Letda Infantri. Rizky, anggota aktif Kopassus Grup 3 yang bertugas di Batu Jajar, markas Kopassus, Batu Jajar, 2 hari setelah kejadian Letda Rizky duduk membatu di depan layar laptop. Tangannya mengepal, wajahnya tegang. Ia baru saja melihat foto ayahnya yang terbaring di rumah sakit, wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka. Komandan timnya, Kapten Dwi, memperhatikan dari jauh. "Rizky, kamu siap?" "Izin, Komandan. Saya tidak minta belas kasihan. Saya minta izin turun ke lapangan bukan sebagai anak, tapi sebagai prajurit," jawab Rizky tegas. Kapten Dwi tersenyum tipis. "Kamu tidak sendiri. Sudah waktunya ormas-ormas liar itu tahu kalau negara tidak pernah absen." Esok malam, perintah operasi turun. Operasi senyap. Bersih. Tanpa kompromi, malam eksekusi, langit Cianjur gelap pukul 2.35 dini hari. Desa tampak tenang, tapi di balik sunyi itu, bahaya mengintai. 2 truk taktis dan 1 unit rantis maung parkir sekitar 1 kilometer dari markas Grip Jaya. Semua lampu dimatikan. Pasukan bergerak diam-diam, menyusuri kebun dan lorong-lorong rumah warga. 15 prajurit Kopassus, lengkap dengan perlengkapan malam, berkamuflase sempurna. Tak ada suara, hanya isyarat tangan dan napas yang ditahan. Letda Rizky memimpin sendiri. Hatinya panas, tapi pikirannya tetap tenang. Target utama, lumpuhkan Dadan Kobau. Amankan dokumen. Jangan beri kesempatan kabur. Warga tidak boleh terluka, bisiknya melalui radio interkom. Markas Grip Jaya dijaga sekitar 20 orang, sebagian tertidur, sebagian berjaga sambil mabuk berat. Mereka tidak tahu, malam itu akan menjadi malam terakhir mereka bersikap jumawa. Pintu neraka terbuka tepat pukul 3, granat asap dilempar ke halaman markas. Duar. Asap putih tebal langsung memenuhi area. Sebagian anggota Grip panik, bangun dalam keadaan linglung. Belum sempat berpikir, pintu utama diterjang keras. "Kopassus! Tiarap! Angkat tangan!" Teriakan tegas bergema seperti petir. Satu persatu anggota ormas langsung didorong ke lantai, dilumpuhkan, diikat. Yang melawan, langsung dihantam keras. Ada yang patah tulang, ada yang pingsan seketika. Di dalam ruangan tengah, Dadan Kobau masih setengah sadar, mengambil senjata api rakitan dari dalam laci. Tapi sebelum bisa mengangkatnya, bug! Sebuah tendangan berputar menghantam perutnya. Ia terpental menabrak dinding, lalu roboh seperti karung beras. Letda Rizky berdiri di atasnya, napasnya berat. "Ini, buat bapak saya," gumamnya dingin. Akhir dari bagian 1 saat fajar menyingsing. Warga keluar rumah, bingung dan takut. Tapi yang mereka lihat membuat banyak dari mereka menangis lega. Ormas yang selama ini menindas mereka, terkapar. Bendera Grip Jaya diturunkan. Spanduk-spanduk ormas disobek. Senjata tajam, narkoba, buku catatan pemalakan, hingga foto-foto kompromat, disita semua. Dalam waktu kurang dari 1 jam, markas itu benar-benar hancur, secara fisik. Subuh masih menyelimuti desa Cibinong saat rombongan pasukan Kopassus meninggalkan lokasi. Truk-truk taktis bergerak pelan namun pasti, membawa 18 anggota Grip Jaya yang tertangkap, termasuk sang ketua,
Dadan, Kobau, yang kini tak lebih dari sosok compang-camping berlumur darah kering namun, bagi Letda Rizky, misi belum selesai. Yang ditumbangkan semalam hanyalah ujung dari gunung es. Kantor Intel Kopassus, Batu Jajar beberapa jam setelah penggerbekan, Dadan duduk di ruang interogasi. Tangan diborgol ke kursi besi, matanya merah menahan amarah dan nyeri. Di hadapannya, dua penyidik militer berpakaian preman duduk tanpa ekspresi. Letda Rizky ikut mengawasi di balik kaca satu arah. Dari daftar yang ditemukan, mereka bukan sekadar ormas. Ini sindikat, ujar salah satu penyidik sambil membuka dokumen rampasan, catatan nama-nama tokoh, sejumlah besar transaksi uang tunai, serta jadwal pengiriman senjata tajam dan obat-obatan. Mereka punya koneksi ke beberapa tempat, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Lanjutnya, salah satu nama yang muncul berkali-kali adalah AKP Haji Suryana, seorang perwira polisi aktif yang selama ini dikenal baik oleh publik, tapi rupanya menjadi pelindung utama Grip Jaya interogasi Dadan, keangkuhan. Yang runtuh Dadan awalnya menolak buka suara. Ia masih merasa kebal. Tapi ketika ditunjukkan foto-foto pemalakan, daftar transfer uang ke rekening oknum aparat, hingga rekaman suara saat ia menginstruksikan penyerangan terhadap pedagang kecil, wajahnya mulai pias. Lu pikir lu siapa? Tentara? Ini negara hukum. Ada aturannya. Salah satu penyidik hanya menatapnya datar. Justru karena ini negara hukum, makanya kamu duduk di sini. Dan kita akan bongkar semua, termasuk siapa yang selama ini kasih kamu amunisi dan perlindungan. Dadan terdiam. Napasnya mulai berat. Sekilas, terlihat keraguan dan ketakutan. Ia tahu, sistem yang selama ini ia andalkan mulai runtuh. Tim kedua bergerak, Karawang jadi target sementara interogasi berlangsung. Tim Alfa, unit khusus Kopassus yang lebih senior, sudah bergerak menuju Karawang, tepatnya di Desa Gempol Sari. Berdasarkan dokumen yang ditemukan, disinilah gudang senjata dan uang haram Grip Jaya disembunyikan. Lokasi gudang berada di balik bangunan semi permanen yang terlihat seperti pabrik tahu dari luar. Tapi dari drone pengintai dan informasi warga, gedung itu punya ruang bawah tanah yang dijaga ketat oleh preman bersenjata. Kapten Dwi sendiri memimpin misi kedua ini. Sebanyak 24 prajurit diturunkan, jangan berisik. Kita masuk cepat, bersih, dan aman. Hindari korban dari warga. Target, amankan dokumen, lumpuhkan penjaga, dan sita semua barang ilegal. Operasi Karawang, tembakan pertama pukul 2.47 malam berikutnya, pasukan menyebar dari 3 sisi. Ketika salah satu penjaga keluar untuk merokok, ia dilumpuhkan dalam sekejap oleh pisau lempar. Tubuhnya langsung ditarik ke semak-semak. Di sisi timur, pasukan menyusup ke dalam melalui celah ventilasi atas. 3 penjaga yang sedang tidur di ruang bawah langsung diborgol tanpa sempat membuka mata. Namun salah satu preman, yang terjaga karena mendengar langkah kaki, berhasil melepaskan tembakan ke arah pintu, door. Alarm otomatis berbunyi. Operasi yang seharusnya senyap berubah menjadi baku tembak singkat. Pasukan Kopassus membalas dengan tembakan terkendali, hanya melumpuhkan bagian kaki. Tidak ada yang tewas, karena memang bukan itu tujuan mereka. Tapi suara tembakan cukup untuk membangunkan warga sekitar. Gudang terbuka, bukti menggunung setelah semua penjaga dilumpuhkan, tim masuk ke ruang bawah tanah. Di sana mereka menemukan 6 karung senjata tajam, celurit, golok, dan bahkan senjata rakitan laras pendek. 3 koper berisi uang tunai, total sekitar 1,2 miliar rupiah, daftar transfer ke sejumlah rekening nama samaran, foto-foto pemerasan, lokasi pemalakan, dan bahkan video latihan preman yang berpakaian ala militer yang mengejutkan. Ditemukan juga sebuah flash disk bertuliskan, untuk Bapak Kapolda. Saat diperiksa isinya, ternyata rekaman suara dan video pertemuan rahasia antara pimpinan Grip dan beberapa pejabat tinggi. Kembali ke Batu Jajar, laporan dikirim ke Mabes TNI dengan bukti-bukti ini, tidak ada lagi yang bisa membela Grip Jaya. Operasi yang tadinya hanya penertiban, berkembang menjadi pembersihan jaringan premanisme berskala provinsi. Mabes TNI langsung merespons cepat. Selanjutnya kita akan menyasar Sukabumi dan Tasik. Ini bukan operasi biasa, ini pengamanan terhadap kehormatan negara, ujar Kolonel Ari dari Pusat Intelijen Strategis TNI Letda Rizky kembali menemui ayahnya di rumah sakit sore itu. Wajah Pak Hendra mulai membaik. Dengan suara lemah ia berkata, "Kamu sudah buktikan, Kaye. Negara masih ada." Akhir bagian 2 Grip Jaya kini bukan hanya dibubarkan, mereka sedang dibongkar akar-akarnya. Tapi jaringan mereka belum sepenuhnya mati. Masih ada pemimpin bayangan yang belum tersentuh, dan operasi berikutnya akan membawa Letda Rizky berhadapan langsung dengan dalang sesungguhnya, yang tak lain adalah orang dalam yang tak disangka-sangka. 3 hari setelah penggerbekan Karawang, suasana di Komando Grup 3 Kopassus
batu jajar, semakin tegang. Di ruang briefing tertutup, para perwira dari intelijen Angkatan Darat dan Komando Strategis TNI berkumpul. Proyektor menampilkan satu nama yang mengejutkan semua orang. Kombes Pol Purnawirawan Hermanto SYAHPUTR mantan Dirintelkam Polda Jabar. Kini menjabat sebagai konsultan keamanan di salah satu perusahaan tambang di Sukabumi. Wajah dingin pria berusia 62 tahun itu terpampang di layar. Tidak asing bagi sebagian besar perwira senior. Dulu, ia dikenal sebagai polisi idealis, namun pensiunnya penuh tanda tanya. Ternyata, Hermanto adalah tokoh bayangan di balik jaringan Grip Jaya, pengkhianat dari dalam pemeriksaan forensik terhadap flash disk yang ditemukan di Karawang. Ada file video berdurasi 47 menit. Video itu menampilkan pertemuan di sebuah villa mewah di kawasan Cipanas. Hadir dalam pertemuan itu, Dadan, Kobay, Hermanto Syahputra, dua anggota DPRD, seorang perwira aktif dari Brimob. Diduga AKP Haji Suryana. Dalam video tersebut, Hermanto menyusun rencana ekspansi Grip Jaya. Jangan cuma Cianjur dan Karawang. Kita rebut juga Sukabumi. Saya yang atur izin ormasnya. Dana dari tambang, tenaga dari anak-anak jalanan. Kalau ada tentara coba-coba ganggu, saya punya orangnya. Letda Rizky mengepalkan tangan saat menyaksikan rekaman itu. Ia tahu, musuhnya jauh lebih besar dari yang ia kira. Operasi Taring Sukabumi disiapkan Kolonel Ari dari Pusat Intelijen Strategis memimpin persiapan operasi lanjutan. Kali ini, lebih besar, lebih berisiko. Sasaran kita, markas utama Grip Jaya Sukabumi, Villa Hermanto di Gunung Salak, dan gudang senjata di bekas tambang emas tua. Operasi diberi sandi, Taring Sukabumi. Pasukan yang diturunkan, satu tim Kopassus, 20 personel, untuk penyergapan villa, satu tim Denintel TNI AD, 15 personel, untuk penggeledahan tambang, satu unit bantuan udara dari helikopter NAS 332 Super Puma sebagai cadangan evakuasi. Letda Rizky diminta kembali memimpin tim utama. Kapten Dwi sempat menahannya. Kamu yakin siap, KY? Ini bukan dendam pribadi. Ini tugas negara. Rizky menatap lurus, justru karena ini untuk negara, saya tidak akan gagal. Penyergapan malam, Villa Hermanto, Gunung Salak pukul 1:23 waktu Indonesia Barat. Tim sudah berada dalam posisi. Villa tampak gelap, tapi dari drone thermal, terdeteksi 8 orang bersenjata di dalam, 2 diantaranya berdiri di balkon atas. Letda Rizky memberi isyarat. 2 penembak jitu mengambil posisi di semak 80 meter dari sasaran. Target 1 dan 2 di balkon, siap. Hitungan ketiga. Dor. Dor, 2 penjaga tumbang serentak. Sunyi. Lalu pasukan menyerbu dari 3 sisi. Kopassus. Semua tangan di atas. Tapi malam itu tidak semulus sebelumnya. Salah satu pengawal Hermanto ternyata mantan pasukan khusus juga, dan memicu jebakan darurat, granat asap dan siren keras yang menyilaukan dan memekakan telinga. Sempat terjadi perkelahian brutal di dalam ruang tamu villa. Hermanto mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, tapi di sana sudah berdiri Letda Rizky. Duel, Rizky versus Hermanto, 2 generasi. 2 darah militer. Tapi berbeda jalan hidup. Hermanto, walau sudah tua, masih lincah. Ia mengeluarkan belati baja pendek, mengarah ke perut Rizky, namun Letda Rizky menangkis dan membalas dengan serangan kombinasi tangan kosong. Pertarungan berlangsung sekitar 40 detik yang intens. Akhirnya, satu pukulan ke leher Hermanto membuat pria itu limbung dan jatuh tersungkur. Kamu memang hebat, nak, desis Hermanto sambil terbatuk. Tapi sistem ini lebih busuk dari yang kamu bayangkan. Tambang emas, gudang rahasia dikuasai. Sementara itu, di lokasi bekas tambang, tim Denintel berhasil membongkar bunker tersembunyi. Di dalamnya ditemukan 40 senjata api rakitan, 15 unit senjata api laras panjang rakitan buatan luar negeri, obat-obatan psikotropika, bendera ormas, dan dokumen yang mengaitkan jaringan Grip Jaya dengan kelompok kriminal di luar negeri. Semua diamankan dan dikirim langsung ke Mabes TNI. Penangkapan besar-besaran dimulai esok harinya. Berita meledak di berbagai media. Dalang ormas ditangkap di Gunung Salak. Exo perwira Polri tersangkut. Kopassus gerebek villa mahal milik mantan jenderal. Temukan gudang senjata dan narkoba, Polri pun tidak bisa diam. AKP Haji Suryana ditahan oleh Divisi Propam. 2 anggota DPRD yang ada dalam video ikut diperiksa oleh KPK. Jaringan mulai runtuh. Pak Hendra tersenyum di rumah sakit, menyaksikan berita di televisi. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi bangga. Bangga pada anaknya. Bangga pada tentara. Bangga bahwa negara masih bisa dipercaya. Letda Rizky duduk di ruangannya, membuka file laporan baru. 3 hari setelah penangkapan Hermanto Syahputra, tekanan terhadap Grip Jaya semakin besar.
Namun satu markas terakhir masih berdiri. Grip Jaya Tasikmalaya, cabang paling radikal dan dikenal paling sadis. Berbeda dengan cabang-cabang sebelumnya, kelompok ini dipimpin oleh Asep Banteng, mantan tentara pecatan karena kasus pembangkangan. Karakternya ekstrim, militan, dan brutal. Ia berhasil menyatukan preman, mantan napi, bahkan mantan kombatan dari konflik di luar negeri. Ini bukan sekadar ormas, ini pasukan liar situasi genting. Teror di Pasar Cikurubuk sebagai bentuk pembalasan atas penangkapan Hermanto, kelompok Asep melakukan aksi brutal Pasar Cikurubuk diserbu. Puluhan pedagang dipalak dan dipukuli, satu anggota ormas bahkan menyiram bensin ke kios dan membakarnya. Polisi yang datang hanya menonton dari jauh, video amatir warga viral di media sosial. Kamera film, ini negara ada atau enggak sih? Kami cuma rakyat kecil, kenapa malah ditindas? Kepala Staf TNI Ed langsung menghubungi Komandan Grup 3 Kopassus, turunkan tim. Sikat habis. Jangan sisakan satu pun. Ini bukan lagi sekadar penindakan preman. Ini pemberontakan kecil. Rencana operasi? Operasi Halilintar Letda Rizky kembali dipercaya memimpin Operasi Halilintar, penyerbuan ke markas terakhir Grip Jaya di Tasikmalaya. Namun kali ini, risiko jauh lebih tinggi. Markas Asep Banteng terletak di tepi hutan Gunung Galunggung, dilindungi secara geografis dan memiliki jalur pelarian tersembunyi. Diketahui juga mereka memiliki senjata api dan bahan peledak. Satu hal yang mengkhawatirkan, ada informasi bahwa Asep tahu Kopassus akan datang. Kemungkinan ada pengkhianat dari dalam tim bergerak, tapi ada yang janggal, pukul 1.45 dini hari. Tim Kopassus, dibagi dalam 3 regu, mulai menyusup lewat jalur hutan. Letda Rizky memimpin langsung jalur utama, dengan Kapten Dwi berada di sayap kanan. Namun setelah 15 menit perjalanan, tim kiri, Regu 3 yang dipimpin Serka Aldi, tiba-tiba menghilang dari komunikasi. Sinyal radio terputus, Regu 3. Lapor posisi. Ulangi, lapor posisi. Regu 3, do you copy? Tidak ada jawaban, Rizky langsung berhenti. Ada sesuatu yang salah. Hening. Angin malam mulai berhembus aneh. Lalu terdengar suara kecil, klik, boom. Ledakan keras mengguncang sisi timur hutan. Tanah bergetar. Pasukan terhempas, Asep sudah tahu. Mereka sudah pasang ranjau dan menyergap terlebih dulu. Pekikan di kegelapan, penyergapan balik asap dan tanah bertebaran. Dari balik semak, anak buah Asep muncul bersenjata laras panjang, melepaskan tembakan membabi buta. Namun pasukan Kopassus sigap. Mereka berlindung, balas menembak dengan presisi tinggi. Letda Rizky memerintahkan penyebaran cepat, Regu 1. Split 2 arah. Regu 2, cover atas. Jangan biarkan mereka kabur ke gua belakang. Tembakan senyap mulai menjatuhkan lawan satu persatu. Tapi jumlah mereka banyak, lebih dari 40 orang, bersenjata, dan brutal. Dalam kekacauan, Rizky melihat satu sosok mencurigakan dari timnya sendiri, menyelinap ke sisi tim musuh dan memberi sinyal tangan pengkhianat. Dia mengenali wajah itu. Serda Doni, baru masuk beberapa bulan terakhir Rizky mengejarnya di antara pohon-pohon gelap. Adu tembak terjadi. Hingga akhirnya. Brak. Doni tersungkur setelah ditembak di kaki. Saya, cuma, disuruh, oleh atas, katanya dengan suara gemetar. Atas siapa? Bentak Rizky. Ada, satu perwira, di Kodim. Klimaks, Asep Banteng muncul ketika serangan hampir berhasil dipukul mundur, terdengar raungan suara dari dalam markas. Siapa yang berani masuk sini? Hadapi saya langsung. Asep Banteng keluar dengan rompi besi, golok di tangan kanan, dan pistol FN di tangan kiri. Wajahnya beringas, bekas luka lama menghiasi pipi kirinya. Ia menantang duel, Letda Rizky maju. Senjatanya ia simpan. Hanya tangan kosong dan mental baja, pertarungan brutal terjadi. Golok Asep melayang ke kiri dan kanan. Tapi Rizky gesit, menangkis, memukul, menghantam. Keduanya jatuh bangun, berguling di tanah. Darah mulai mengucur dari kening Rizky, namun akhirnya, satu pukulan siku keras ke pelipis Asep membuat lawannya roboh. Kamu bukan tentara, kamu cuma penjahat, ucap Rizky sambil menatap mata Asep yang mulai pudar. Akhir pertempuran. Bendera Grip Jaya robek, pasukan Kopassus menurunkan bendera Grip Jaya terakhir, membakarnya di halaman markas yang sudah rata. Seluruh anggota ditangkap. Senjata disita. Gua rahasia dibongkar, isi puluhan bom rakitan dan catatan perekrutan militan. Setelah Grip Jaya di Tasikmalaya tumbang, investigasi berlanjut hingga ke Jakarta. Dari hasil interogasi dan dokumen rahasia,
Terbongkar satu nama, Insinyur Gunawan Prasetyo, pengusaha tambang dan mantan penasihat politik tingkat tinggi. Dialah yang diam-diam mendanai, melindungi, dan mengatur ekspansi Grip Jaya untuk kepentingan bisnis dan kekuasaan lokal. Namun kali ini, ia tidak bisa bersembunyi. Letda Rizky bersama tim Intel dan pasukan khusus langsung melakukan penyergapan di rumah mewahnya di Jakarta Selatan. Penangkapan berlangsung singkat, tanpa perlawanan. Di tangannya ditemukan dokumen transfer dana miliaran rupiah, serta blueprint perluasan ormas ke seluruh Jawa. Penutup dalam waktu kurang dari 1 bulan, jaringan Grip Jaya benar-benar dihancurkan dari akar hingga ke pucuknya. Puluhan anggota ditangkap, senjata disita, pejabat korup ditindak. Letda Rizky kembali ke rumah, menemui ayahnya yang kini pulih. Mereka duduk di beranda. "Kamu buktikan, nak," ucap Pak Hendra, "negara ini masih punya harapan." Rizky menatap langit. Selama masih ada yang berani melawan ketidakadilan, harapan itu akan selalu hidup. TAMAT cerita berakhir dengan pesan bahwa negara kuat bukan karena kekuasaan, tapi karena keberanian orang-orang jujur yang tidak tunduk pada ketakutan.